Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channelnya Tobil Vlog, teman-teman. Vlog hari ini yaitu saya akan menanam bibit porang ya, atau ponang. Ada yang bilang tanaman coblok, jadi lain daerah penyebutannya lain. Oke teman-teman, saya di sini sudah ada di lokasi yang mau saya tanam ya, di kebun. Nyocok nih KTP lor, jadi KTP nih tani ya, kita harus bertani. Jadi seperti ini kehidupan di kampung saya itu, kebanyakan orang-orang itu bertani. Oke, seperti apa kira-kira, kita tonton saja videonya sampai selesai teman-teman. Lanjut. Bibit porang yang saya dapatkan kemarin dari kebun, maksudnya kebun saya juga, tapi ini sudah waktunya dipisahkan dan sudah waktunya ditanam. Nah, di sini saya menggunakan alat seperti biasa, yaitu cangkul alias pacul. Nah, pacul wis talianan karet koyong ini lur. Wis ora apa-apa, yang penting nanti bisa dipakai nanam. Muga subur ya lur. Iki sing tanaman lagi booming ya, yang dicari-cari masyarakat petani. Jadi seperti ini ciri-cirinya. Ini namanya ponang kalau di tempat saya. Jadi kalau nama nasionalnya ini porang ya. Ada yang bilang coblok. Jadi nama penyebutannya tidak sama, tergantung daerah masing-masing. Oke teman-teman, nanti akan saya tanam menggunakan cangkul. Kira-kira lokasinya ada di sini. Nah, nanti akan saya tanam di sini. Tonton saja videonya seperti apa cara menanamnya porang yang benar. Oke, kita lanjut lagi. Bibit porang yang akan saya tanam. Jadi tadi saya bungkus plastik biar bawahnya itu tidak mengeroki alias menggateli. Karena porang ini dikenal dengan ubinya ya, jadi yang mahal itu ubinya. Jadi kita lihatkan. Nah, salah satunya ini teman-teman, ini bibit porang yang ukurannya sedang ya, untuk kita tanam. Jadi ini kalau mengenai kulit ini gatal sekali. Ini teman-teman, dan ciri-cirinya ini ada apa namanya, buahnya di sini. Jadi ini kalau sudah besar, dia itu akan semakin besar apa namanya. Oke, jadi ada ukuran yang masih kecil juga, sak gini. Ini tanaman seperti ini tuh carinya kalau di tempat kami itu sudah agak langka ya, karena banyak sekali para petani yang memburu atau mencari tanaman seperti ini di hutan liar. Oke teman-teman, kita coba tanam, simak saja. Kita pakai cangkul. Nah, seperti ini. Ini yang sudah saya tanam, bibit yang kecil ya. Kita coba tanam yang agak besar sedikit. Nah, ini teman-teman. Dan batangnya ini sangat lentur sekali ya.
Jadi kalau kita tanam, sementara kita pakai acir dulu atau kita beri tiang supaya nanti kalau ada angin besar itu tidak patah. Nah, ini yang sudah saya beri lubang tanahnya tadi, kita tinggal tancapkan di sini. Nah, jadi nanti ubinya ini akan besar setelah proses pemupukan dan perawatan. Oke teman-teman, kita timbun pakai tanah. Jadi lebih bagus kalau tanahnya ini gembur ya. Nah seperti ini kurang lebihnya, tinggal kita gembur pakai cangkulnya tadi supaya nanti pertumbuhan akarnya akan cepat ya teman-teman. Nah kita timbun pakai cangkul saja. Sebenarnya mudah cara tanamnya lur, tinggal pupuknya atau mungkin perawatan rumput-rumput liar itu harus dibersihkan setiap beberapa hari gitu, nanti akan tumbuh rumput ya, jadi kita harus bersihkan. Kita coba gali lagi di sini ya. Jadi yang satu megang kamera lur, jadi ya tangan satu tidak apa-apa, yang penting lubangnya bisa ditanami ya. Nah seperti ini, kita ambil bibitnya lagi. Nah, ini jadi prosesnya seperti tadi, tinggal tancapkan ya seperti orangnya menanam biasa ya, cuman ini saya pakai apa namanya, pacul ya, terserah. Biasanya orang-orang itu menanam itu dengan cara apa saja bisa. Nah ini nanti tunggu beberapa hari, dia akan ada pertumbuhan, dan yang pasti ini akan cepat subur karena musimnya musim hujan nih ya. Jadi kebetulan sekali. Nah seperti inilah, sederhana saja. Nandure saiki cukup. Nah ini harus dikasih tiang ya. Nah, jadi ini layu seperti ini. Ini porang yang baru saja saya tanam tadi, dia itu terkena panas pasti layu. Nah dia itu lentur. Nih teman-teman, proses yang saya tanam alhamdulillah sudah selesai ya. Tinggal kita kasih tiang biar tidak roboh seperti ini. Dan kita perlu perawatan untuk hari-hari berikutnya ya, karena ini perlu adaptasi dulu. Biasanya kalau setelah ditanam itu dia akan layu seperti ini. Dia tidur, nanti kalau dia sudah kena gerimis dia akan bangun lagi. Ini masih kecil ukurannya seperti ini. Nah ini teman-teman hasil penanaman tadi. Nanti kita tunggu suburnya, jadi ada perawatan yang lebih apa namanya ya, perawatan khusus untuk membuat porang ini akan lebih besar. Jadi kita pupuk, kita rawat, kita bersihkan gulma-gulma tuh. Nah ini ukuran yang besar tadi. Nah jadi kalau ukurannya sudah besar gini,
batangnya lebih kokoh ya, tidak mudah lentur karena apa namanya, ini lebih kuat. Nah, yang kecil seperti ini, jadi kalau yang tidak begitu panjang, dia juga tidak mudah lentur ya, atau tidak roboh. Kalau yang batangnya panjang, dia akan menekuk ke bawah. Ini memang kecil-kecil ya, masih mungil. Tidak kelihatan ya karena ukurannya kecil. Jadi tunggu saja, ini nanti besar ya kawan-kawan. Ya, harus sabar menunggu karena butuh proses ya, butuh proses pemupukan, butuh proses, pokoknya yang membuat dia itu cepat subur itu biasanya ya pupuk lah, namanya tanaman ya. Oke teman-teman, kita akan memberi tiang atau cagak atau tiang, istilah Jawanya DKI acir. Nah seperti ini, kita pakainya alat sak nemunya saja, pakai ranting kayu juga bisa, pakai bambu yang dibelah-belah juga bisa. Yang penting dia tuh menjaga tiupan angin ini teman-teman. Jadi kita pakai ini ya, segitu aja lah, nanti kalau dia terkena angin kan lebih aman. Jadi bibitnya ini mulai langka kalau di hutan ya teman-teman, banyak orang yang mencari, banyak yang berburu di hutan, namun keberadaannya dia semakin berkurang karena tanaman yang lagi tren untuk para petani yaitu porang. Ada yang bilang tanaman coblok, juga kalau masyarakat sekitar saya namanya ponang. Jadi lain-lain ya penyebutannya teman-teman. Kebunnya seperti ini, jadi tanamannya campur-campur ya, ada pisang, ada bote, ada kapulogo kemarin yang sudah saya tanam ya. Jadi ini kebetulan ada yang kosong sedikit, saya coba tanami porang. Jadi namanya hidup di kampung ya seperti ini, banyak orang-orang itu bercocok tanam ya, atau bertani. Jadi ini mungkin orang-orang kota ya, yang biasanya hidup di kota, jarang-jarang sekali untuk suasana seperti ini di kampung alias di desa. Jadi ini biasanya dirindukan sama orang-orang yang merantau ya, teringat kampung. Biasanya kalau di rumah ya seperti beginilah teman-teman. Alhamdulillah saya menanam sudah selesai ya, tadi menanam bibit porang yang masih kecil-kecil, saya tanam di kebun supaya ya kebunnya tidak kosong gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu kawan-kawan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda tetap diberikan kesehatan selalu, diberikan umur panjang, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.